Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa TVRI Papua Barat rahimahumullah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita hari ini bisa menikmati salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah pemirsa TVRI Papua Barat rahimakumullah. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai tujuan. Apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Tidak lain juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah juga mempunyai tujuan. Yang itu kemudian menjadi hakikat tujuan hidup manusia. Setidaknya tujuan manusia hidup di dunia ini ada dua. Yang di situ sudah disampaikan oleh Allah melalui firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dituturkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, tujuan manusia hidup di dunia yaitu yang pertama adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam setiap waktu kita, dalam setiap kegiatan kita. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan seterusnya. Setiap sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Dengan cara yang pertama adalah diniati dengan niat ibadah. Sebagai contoh, kita tidur diniati dengan niat ibadah. Dengan niat tidur supaya kita bisa beristirahat dan nantinya ketika kita bangun kita bisa beraktivitas dengan baik. Contoh yang kedua, ketika kita makan pun harus kita niati dengan niat ibadah. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan dan nantinya kekuatan itu bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat yang baik itu, maka amalan apapun itu akan menjadi amal ibadah yang di situ pastinya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara amalan-amalan kita bisa bernilai ibadah adalah dengan cara dilakukan sesuai dengan syariat Allah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita makan menggunakan tata krama makan yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan memulai dengan berdoa, makan dengan tangan kanan, kemudian makan tidak terlalu banyak. Tidur pun seperti itu. Tidur bisa bernilai ibadah ketika kita lakukan dengan syariat yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu tidur di waktu-waktu yang tepat untuk tidur dan tidur dengan cara yang baik. Bekerja pun juga harus bernilai ibadah dengan niat ibadah dan dilakukan sesuai syariat Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah, sehingga pekerjaan kita juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, tujuan manusia hidup di dunia juga disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menciptakan manusia sebagai di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Khalifah itu pemimpin dan manusia adalah pemimpin di dunia. Oleh karena itu, ketika menjadi pemimpin harus bisa memimpin yang baik, minimal memimpin dirinya sendiri. Dalam artian setiap orang berkewajiban memimpin dirinya sendiri untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Allah, untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk tetap menjauhi larangan-larangan Allah. Maka manusia itu akan terjerumus pada kenistaan, dan itu tidak diinginkan oleh kita semua. Oleh karena itu, hadirin hadirat pemirsa TVRI Papua Barat, marilah kita kembali kepada tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu yang pertama tadi ibadah kepada Allah, yang kedua yaitu menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini. Minimal memimpin dirinya sendiri, lebih-lebih kita nanti memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin umat. Dan apabila tujuan hidup itu bisa dilakukan, maka insya Allah tujuan kita akan sukses sebagai manusia. Dan nantinya ketika kita paripurna dari dunia ini atau meninggal dari dunia ini menuju alam selanjutnya, maka kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik indallah, di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا